Oke, terima kasih Cimelinda. Shalom, selamat malam semuanya. Senang banget boleh dapat kesempatan sekali lagi hari ini, malam ini untuk bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Seperti tadi yang udah disampaikan bahwa di bulan Agustus ini kita akan sama-sama belajar dengan tema yang spesial gitu. Temanya adalah kuat menghadapi masalah. Gak cuma di minggu ini, tapi di minggu-minggu depan juga akan diperlengkapi dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Salah satunya adalah dari Yesus Abraham, terus dari mentor saya. Nanti kayak pastikan teman-teman semuanya untuk hadir dan percaya waktu dari minggu ke minggu, terus ada bertahan, terus ada mengikuti dan bertumbuh dalam iman, makin kuat dalam Tuhan dan makin kuat menghadapi masalah apapun yang ada dalam kehidupan. Tadi sudah berdoa, dipimpin dengan luar biasa, tapi izinkan saya memimpin dalam doa satu kali lagi untuk bisa mempersiapkan diri dan hati secara khusus buat kita semua. Yuk, aku pimpin dalam doa. Selamat malam Bapak, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang sudah Tuhan nyatakan atas setiap kami. Roh Kudus, kiranya Kau pimpin hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba, supaya benar-benar bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan. Secara khusus Tuhan, dengan tema kuat menghadapi masalah Tuhan, dan juga dengan perspektif pemenang yang hari ini akan hamba sampaikan, kiranya firman-Mu, kebenaran-Mu yang benar-benar memerdekakan kami. Biarkan tanah hati kami Tuhan, tanah hati yang subur, yang benar-benar bisa memahami, mengerti firman-Mu, kebenaran-Mu, dan gak cuma sekedar informasi Tuhan, tapi benar-benar bisa mengubahkan kehidupan kami, mentransformasi kami, sehingga kami benar-benar punya perspektif seperti cara pandang Tuhan, melihat, dan itu adalah yang terbaik Tuhan. Sehingga kami bisa kuat dan kami bisa keluar sebagai pemenang. Karena kami telah Kau tentukan menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan harapan kami. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you teman-teman semuanya. Sekarang kita boleh next ke slide selanjutnya. Kenapa judulnya perspektif pemenang? Ini ada kaitannya sama gambar ini. Teman-teman kalau lihat di gambar yang di slide ini, apa yang kira-kira terpikir dari teman-teman? Ini gambar apa? Terus terbayangnya apa? Mungkin boleh chat di kolom chat ya. Ini gambar apa gitu? Apa yang pertama kali terbengkalai? Oke, ada lagi nggak? Apa yang pertama kali muncul? Kayak apa sih fokusnya sama apanya? Pohon, padang gurun. Oke. Ada yang bilangnya pohonnya, ada yang terbengkalai, ada yang ngomongin soal padang gurun. Ada lagi yang mau jawab kayak, ini apa ya? Apa yang ada di sini? Sungai yang mengering. Wow, dahsyat. Bisa lihat sungai yang mengeringnya. Luar biasa. Ada lagi teman-teman yang mau lihat dan mau ngomongin ini tentang apa? Survivor. Bisa ngomong survivor nih, apa yang dilihat ini aku penasaran. Kayak Circumcell, boleh dijelasin lebih lanjut, kenapa kok bisa bilang survivor? Di tanah yang sangat-sangat kering itu ada sebatang pohon yang masih memaksa untuk bisa hidup berjuang. Dahsyat. Ada lagi teman-teman yang mau jawab? Thank you, Cici Feli, Kak Komsel. Ada lagi yang mau jawab gak? Kayak, aku pertama kali melihat ini sendiri. Oh, sendiri. Ini sendiri dalam arti apa nih? Sendiri dalam arti lonely. Oh, mendung Kak. Oke, mendung. Yang difokusin ke langitnya ya. Oke. Nah, di sini ada yang mau jawab lagi nggak? Ada yang masih mau menjawab kayak aku tuh kepikiran ini cuma aku malu gitu. Jangan malu. Kasih tahu aja, sampaikan aja. Tapi tangguh yang mau aku sama saya ya. Tunggu sebentar ya. Tadi sempat terputus ya? Aku sempat terputus kah? Kalau misalnya agak slow aja Kak, suaranya agak. Tapi masih ke connect Tapi ya? masih ada. Oke, Iya. thank you. Kalau misalnya nanti keputus,
boleh diinfoin ya, mudah-mudahan masih aman sampai nanti di akhir. Karena wifi-nya lagi error dan ini pakai koneksi handphone, tapi ternyata untuk di laptop dia susah sekali. Tapi mudah-mudahan masih bisa kuat menghadapi masalah gitu, sesuai sama tema. Mudah-mudahan sih koneksi ini masih kuat menghadapi masalah. Oke, thank you teman-teman semuanya yang udah jawab. Kayak ada lagi nggak? Aku percaya sebenarnya masih ada teman-teman yang kayak aku tuh mau jawab, aku mau kasih tahu apa yang ada jadi pemikiran dan isi hatiku. Jangan malu teman-teman, ayo tulis aja. Kak Denny mau sampein nggak apa yang ada di pikiran Kak Denny? Sorry nih aku todong, tapi aku penasaran. Apa yang ada di pikiran Kak Denny waktu lihat gambar ini? Gersang atau tandus? Gersang atau tandus. Kalau Kak Dewi jawabnya tenang. Oke, thank you buat jawabannya. Ini aku boleh sampein ya. Waktu pertama kali milih gambar ini dan waktu pertama kali sampein kayak maunya gambar ini, yang dipikirin adalah tentang padang gurun. Tadi ada yang bilang juga kan ya kayak padang gurun gitu, kayak Komsel. Thank you. Dan kenapa ngomongin padang gurun? Karena di hidup kita kadang itu kayak mengalami masalah, mengalami kekeringan, terus kayak keadaan yang susah, terbengkalai, terus kayaknya kering, kayaknya nggak bisa bertahan lagi, kayaknya sendirian, nggak ada yang mau tolong. Bahkan saat-saat kering, kadang tuh kita mikir kayak, Tuhan, kenapa kok Tuhan nggak tolong aku? Kenapa kok masalahku kok bertubi-tubi? Kenapa kok susah banget buat hidup, rasanya susah banget. Ada masalah pekerjaan, ada masalah kesehatan, keluarga berantem mulu, disirikin sama temen-temen, ada aja kayaknya. Kok kayaknya baru tenang sedikit, ada lagi masalah. Kok kayaknya tuh suasana tuh mencekam, muram, tadi dia bilang mendung, aku tuh nggak kuat lagi gitu. Tapi ada satu hal yang ngebuat, yang memang uniknya di gambar ini, ternyata ada satu pohon yang masih hidup, dan emang dia itu menjadi pohon yang tangguh, menjadi pohon yang kuat, dan ternyata dia masih hidup di tengah gersang dan keringnya si daerah ini. Dan itulah juga yang menjadi harapan kita untuk tetap bisa kuat menghadapi masalah dan tetap hidup. Nah, ngomongin tentang padang gurun juga, kita mungkin keinget bahwa kalau kita di situasi yang gersang, di situasi seperti padang gurun, ingat bangsa Israel yang 40 tahun dia muter-muter di tanah padang gurun itu waktu keluar dari Mesir. Kenapa sampai 40 tahun dia muter-muter? Padahal sebenarnya secara jarak peta dari Mesir ke tempat tanah yang dijanjikan itu tuh cukup dekat secara jarak. Mungkin jaraknya cuma 3 hari perjalanan. Tapi kenapa bisa sampai 40 tahun? Itu yang seringkali jadi pertanyaan. Karena banyak hal yang sebenarnya mau diproses sama Tuhan. Karena si bangsa Israel itu tegar tengkuk. Karena si bangsa Israel punya perspektif yang salah. Nah, karena itu malam hari ini kita mau belajar sama-sama tentang perspektif yang benar. Perspektif yang benar itu kayak gimana? Izinin aku share satu lagu yang benar-benar memberkati aku. Waktu ini diawali sebenarnya waktu beberapa minggu yang lalu, waktu merenungkan kayak mau sharingin tentang apa, kok waktu diminta untuk sharing kok rasanya kok hidupnya kok malah nggak dalam keadaan yang menyenangkan, justru hidupnya kok kayak berat banget. Teman-teman tahu ya, tadi di sini kan bilang juga kan kayak sungai yang kering gitu, kalau kering nggak ada air tuh paling susah. Jadi beberapa minggu yang lalu di tempat tinggalku airnya tuh mati. Kalau misalkan mati cuma sehari 2 hari, itu mungkin masih bisa tenang lah. Tapi kondisi yang aku alami beberapa minggu lalu itu, airnya itu mati sampai lebih dari 1 minggu. Bener-bener kayak merasa, aduh Tuhan, kok susah banget ya hidupnya ya. Air tuh benar-benar nggak bisa nyala, terus harus beli air, harus keluar biaya tambahan buat beli air, nyuci susah, mandi susah, mau pipis juga mikir kayak, aduh menderita banget. Mungkin teman-teman yang
ada di tempat-tempatnya kita bisa nikmatin air, tinggal nyalain keran, dan segampang itu mungkin nggak pernah ngerasain semenderita itu. Tapi waktu aku mengalami itu, aku jadi mikir kayak, Tuhan, bersyukur loh aku masih bisa punya air. Kayak Tuhan masih kasih banyak hal yang luar biasa. Harusnya aku nggak bersungut-sungut. Dan di situ perspektifku berubah. Cara pandangku berubah melihat masalah itu. Keadaannya nggak berubah, airnya tetap mati. Nggak terus tiba-tiba kayak airnya nyala kayak Tara gitu, bus airnya nyala dari keran gitu. Nggak kayak gitu juga. Suasananya tetap nggak menyenangkan, keadaannya juga nggak langsung berubah menyenangkan, airnya tetap nggak ada. Tapi satu hal yang berubah, cara aku menanggapi situasi itu berbeda. Dan waktu di situ, aku kayak merasa, Tuhan, aku udah sukacita nih. Tapi ternyata banyak hal lagi yang nggak sukacita itu tetap datang. Kayak minggu lalu, cukup shock karena pendapatanku ternyata dipotong dari tempat pekerjaan. Dan itu benar-benar nggak menyenangkan. Kayak, Tuhan, aku udah rancangin ini, dan ini kayak, kenapa ya Tuhan kok mengizinkan ini terjadi? Apa yang Tuhan mau buat, Tuhan mau nyatain itu apa gitu. Sampai nggak habis pikir kayak, kok nggak logis ya. Menderita banget, rasanya itu kayak orang paling menderita. Rasanya kayak, Tuhan kok kayak Tuhan nggak bela. Kayak, Tuhan ini kenapa gitu. Seolah-olah si jahat ini berusaha mengusik pikiranku sampai berpikir seperti itu. Tapi justru di saat-saat itu, keinget ayat yang sederhana. Ayatnya ada di 1 Tesalonika 5. Kalau misalkan teman-teman sering dengarkan yang kayak bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Terus di situ secara manusia, secara kedagingan kayak mikir kayak, aduh, gimana bisa sukacita keadaannya kayak gini? Keadaannya airnya masih mati, urusan kerjaannya banyak, udah kerjaannya banyak, gajinya dipotong, kayak apa-apa nih, kayak secara daging tuh kayak kesel gitu. Tapi Tuhan ingetin lagi, bersukacitalah senantiasa. Dan waktu aku benar-benar kayak merasa nggak kuat, puji Tuhannya, Tuhan mengingatkan satu hal ini dan satu lagu ini. Izinkan aku untuk bisa share lagu ini juga buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa terlihat dan kita coba dengerin sama-sama apa yang memberkati aku luar biasa. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, sukacitaku, Yesus, kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku.
Oke, jadi lagu itu justru muncul waktu aku merasa aku benar-benar terpojok, aku merasa aku benar-benar kayak Tuhan, aku nggak ngerti lagi Tuhan ini gimana, Tuhan maunya apa dan seperti apa. Justru itu yang diingetin, justru Tuhan nyatain bahwa sukacitamu nggak ditentukan oleh keadaanmu dan masalahmu, apapun keadaanmu, kamu tetap harus sukacita. Dan justru di saat itu berpikir bahwa wow Tuhan benar-benar indah dan Tuhan benar-benar luar biasa. Waktu aku punya perspektif yang benar, waktu aku bisa punya cara berpikir yang benar, itu yang justru bisa menuntun aku dan membawa aku untuk keluar dari padang gurun yang aku alami. Kita jangan pernah menyerah dan kita jangan punya semangat yang sampai patah. Boleh tolong di next? Oke. Karena itu muncul kata victim or victor mentality. Kita mau punya yang mana? Apakah kita mau punya mental korban terus-terusan? Kayak merasa, aduh Tuhan, aku tuh udah kalah lah. Udah benar-benar gak bisa beres keadaannya. Udah benar-benar, aduh mapeng lah istilahnya kayak gitu. Seringkali kita dalam kondisi yang gak mengenakan atau kondisi yang gak menyenangkan, kita kayak ngerasa udahlah Tuhan udah nggak ngerti lagi ini kayak gimana, udah mentok, udah kita menjadi marek supaya ayatnya muncul 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama. Koneksinya apakah oke? Agak putus slow mo dikit. 2 Korintus 12 ayat 9. Aku bantu bacakan buat teman-teman. Sebab putar lebih aku. Device yang satunya mungkin supaya koneksinya bisa lebih jelas. Apa masih benar-benar keputus-putus? Oke. Kakak enggak. Oke, thank you. Sinyalnya nggak stabil tapi tetap semangat terus. Thank you Rizky. Oke, mudah-mudahan tetap bisa ikut tetap on track ya. Boleh tolong di back ke slide sebelumnya? Oke, waktu kita dalam keadaan yang nggak enak, kita kayak ngerasa, aduh udah mentok lah, udah nggak bisa diapa-apain, ya udahlah biarin aja. Sama nih, kalau masalah perkara sinyal aja aku menyerah atau kayak ngerasa udah kalah, terus kayak ya udahlah, atau aku jadi marah, itu aku punya cara pandang perspektif yang salah dan itu berbahaya. Tapi karena belajar tentang perspektif yang benar, perspektif pemenang, kita nggak boleh ngerasa kalah karena koneksi, kita nggak boleh ngerasa mau di area apapun, nggak boleh jadi marah, bahkan kayak curigaan Tuhan nggak tolong, atau curigaan bahwa Tuhan kok nggak melakukan kuasanya, nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Pastikan kita punya victor mentality, punya semangat atau cara berpikir seperti cara pemenang berpikir. Dan yang kedua adalah punya victor mentality itu jangan pernah menyerah. Ayatnya ada di Yesaya 49 ayat 14 sampai dengan 16. Boleh tolong di next 2 kali, diklik-klik 2 kali. Ayatnya ada di situ. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 berkata demikian. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Seringkali waktu kita dalam keadaan gak enak, seringkali waktu kita dalam kondisi yang gak ideal, kita tuh ngerasa mudah menyerah. Kayak, aduh Tuhan lupain aku, Tuhan tinggalin aku, gak ada penyertaan Tuhan. Tapi lewat firman ini, lewat ayat ini, kita diingatkan lagi bahwa Tuhan gak pernah lupain kita.
Kalau seorang ibu pun, adakah seorang ibu yang melupakan bayinya? Kalaupun seorang ibu melupakan bayinya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah kebenaran. Perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Jadi nggak ada dan nggak mungkin Tuhan meninggalkan atau melupakan kita. Jadi kita seharusnya nggak boleh menyerah apapun keadaannya. Dan sebenarnya kita itu hanya dalam kondisi kalah saat kita menyerah. Waktu kita nggak pernah menyerah, kita nggak akan pernah kalah, dan kita tetap akan bisa menang di dalam Tuhan. Boleh tolong di back ke slide yang 2 sebelumnya. Lihat poin yang ketiga sama-sama. Di sini, waktu kita ngomongin tentang victor mentality, kita harus berserah dan bukan pasrah. Ngomongin berserah, itu berbeda sama yang namanya pasrah. Ayatnya aku bantu bacakan di Yakobus 4 ayat 14-15. Ayatnya berkata demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Kita tuh benar-benar harusnya, waktu kita ngomong Tuhan, aku mau berserah, aku mau punya victor mentality, aku mau punya cara berpikir pemenang, aku mau punya mental pemenang yang menang dalam Tuhan. Kita harus balik lagi punya pemikiran bahwa hidup kita itu cuma punyanya Tuhan. Yang benar-benar tahu hidup kita, yang mengatur hidup kita, itu Tuhan. Hidup di dunia ini adalah hidup yang fana, yang sebentar saja lalu lenyap. Makanya, waktu Tuhan menghendakinya, kita harus berbuat ini dan itu, sesuai sama maunya Tuhan. Itu yang namanya berserah. Tapi berserah beda sama yang namanya pasrah. Karena ngomongin berserah, itu nggak berarti kita diem-diem aja. Ada hal yang tetap harus kita lakukan. Ada hal yang tetap harus kita perjuangkan. Makanya, ada keaktifan yang harus kita lakukan. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ngomongin, aku rela mati bagi Tuhan. Oh, banyak orang mungkin bisa ngomongin itu. Tapi kayak pertanyaannya, nggak banyak loh orang yang kayak berani hidup justru buat Tuhan. Sepanjang hidupnya diserahkan hanya untuk Tuhan. Waktu kita mau punya mental pemenang, waktu kita mau punya victor mentality, apakah kita benar-benar bisa maju dalam Tuhan dan punya prinsip itu? Berserah dan juga bukan pasrah. Belajar dari prinsip berserah dan bukan pasrah ini juga, si victor mentality itu juga keinget sama si Daud. Daud itu mungkin punya masalah yang besar. Waktu itu diperhadapkan dengan Goliat. Goliat gede banget, lebih gede berkali-kali lipat mungkin dari badannya. Tapi justru dia berani melawan Goliat dan dia menang. Karena dia berperang dalam nama Tuhan. Itu yang dikatakan dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Ini boleh tolong di next. Nah, ayat yang sering kita pegang dari dulu sampai dengan saat ini. Ini koneksinya apakah masih aman? Apakah boleh dibantu jawab? Aman. Oke, selama masih bisa dengar suaraku, masih aman. Ini serupa dengan dunia ini. Oke, it's okay. Thank you teman-teman. Di Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat ini nih sering kita dengar. Ayat ini juga mungkin jadi ayat hafalan kita dari sejak sekolah minggu, buat teman-teman yang udah boleh kenal Tuhan dari sekolah minggu. Ayat ini mungkin sering dibilang kayak, berubahlah pembaruan budimu. Yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita adalah pembaruan budi kita. Dan ngomongin janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, nggak berarti kita harus benci banget sama dunia ini, nggak berarti kita harus against atau jadi bermusuhan sama dunia ini. Tapi yang dibilang oleh firman ini adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa itu apa? Cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara bertindaknya, itu yang harusnya kita miliki kalau kita mau punya prinsip atau punya mental perspektif di dalam Tuhan. Dan ngomongin juga
dengan perspektifnya Tuhan, berarti kita harus ada berdampingan, harus nempel sama yang namanya Tuhan itu, pribadinya Tuhan. Kalau kita ada di posisi yang berlawanan, itu justru kita akan punya cara pandang yang berbeda. Kalau misalkan aku di sini, terus Tuhan di sini, berhadapan-hadapan, udah pasti aku melihatnya ke arah sana dan Tuhan melihat ke arah sebaliknya. Beda. Tapi kalau kita bilang, kita mau punya perspektif yang sama dengan Tuhan, otomatis kita harus jalan bareng sama Tuhan. Kita nempel sama Tuhan, kita ada dalam dekatannya Tuhan. Kita di dalam pelukannya Tuhan. Waktu kita bareng sama Tuhan, kita akan punya arah pandang yang sama. Tuhan lihat ke depan, kita lihat ke depan. Tuhan lihat ke samping, kita lihat ke samping. Tuhan mau lihat ke belakang pun kita lihat ke arah yang sama. Itu hanya akan bisa kita miliki waktu kita punya pembaruan budi. Kita bisa membedakan yang mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh tolong di next? Seringkali tapi kita tetap aja gagal paham, gagal fokus. Jadi kita tuh suka banget kayak, aduh kenapa kok hidup gini-gini aja ya, hidupku kok nggak maju-maju ya, hidupku kok stuck ya, masalah kok banyak ya. Karena kita gagal melihat apa yang sebenarnya udah Tuhan lihat. Kita fokus sama pemikiran kita sendiri dah. Di sini kita mau belajar. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ingat tadi pohon tadi? Pohon itu mungkin udah bertumbuh. Pohon itu mungkin udah jadi tunas nih sekarang. Tapi mungkin kita belum tahu. Mungkin kita belum lihat. Mungkin kita terlalu sibuk sama hidup kita. Mungkin kita terlalu fokus sama pemikiran kita. Kan kita pikir benar. Lewat ayat ini, lewat firman ini, Tuhan mau bilang, lihat, buka mata. Mata jasmani, mata rohani, lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Tuhan sudah menumbuhkan. Cuma mungkin kita belum tahu. Masalahnya kita mau tahu apa yang Tuhan tumbuhkan atau enggak. Dan ngomongin ayat ini benar-benar spesial banget dan ini meneguhkan kita semua. Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jalan di padang gurun. Wah, bisa ya? Bisa. Karena aja. Hal yang kita pikir mustahil, itu mungkin dan bisa. Dan ngomongin spesialnya Tuhan juga menghadirkan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai itu berbicara tentang penyediaan air kehidupan yang bisa menyegarkan, yang nggak bisa membuat kita merasakan kekeringan. Tuhan menyediakan itu di padang belantara. Indah banget ya Tuhan ya. Luar biasa banget ya pribadinya Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bahkan saat kita nggak ngerti. Makanya tadi aku terberkati luar biasa waktu lagunya, ya Kak Esi punya album baru teman-teman yang belum dengerin, nanti boleh dicoba dengerin. Yang tadi dinyanyiin Ko Christian sebagai lagu waktu kita worship di awal. Saat ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, ku berdoa dan temukan kasihnya Tuhan, dan temukan pribadinya Tuhan. Nah itu benar-benar indah. Mau nggak kita balik lagi ke Tuhan? Waktu keadaan nggak menyenangkan, waktu masalah banyak datang, mau nggak kita balik ke Tuhan? Nempel sama Tuhan, supaya kita benar-benar bisa melihat apa yang udah Tuhan tumbuh dan tanamkan. Supaya kita benar-benar bisa melihat jalan apa yang udah Tuhan siapin. Supaya kita bisa melihat sungai-sungai di padang belantara mana yang udah Tuhan sediakan bagi kita. Mau nggak kita lihat itu semua? Mau nggak kita nempel sama Tuhan? Mau nggak kita terima berkatnya? Jangan cuma ngeluh-ngeluh doang, tapi lihat pakai cara pandang Tuhan. Boleh tolong di next? Ini adalah berkat dari pembaharuan perspektif. Waktu kita benar-benar bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal dan menghidupi kehendak Tuhan, kita bisa encountering God, kita bisa benar-benar merasakan Tuhan, kita benar-benar bisa mengalami Tuhan. Dan waktu kita benar-benar mengalami Tuhan, ada 3 hal ini yang bisa kita rasakan. Ada harapan baru, ada sukacita baru, dan yang kedua ada kekuatan baru. Karena
Filipi 4 ayat 13 juga bilang bahwa kita tuh segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Cuma Tuhan aja yang bisa menguatkan kita. Waktu kita dalam Tuhan, waktu kita punya perspektifnya Tuhan, waktu kita mengalami Tuhan, akan ada kekuatan baru itu. Dan yang ketiga, ada kapasitas baru. Mungkin kita kayak ngerasa, aduh aku tuh mentok, aku tuh gini-gini doang. Enggak. Sesungguhnya kita ada di oktav yang berbeda. Kalau orang yang kenal nada, itu kita ada di oktav yang berbeda. Waktu kita ngomongin hidupnya kita di dalam Tuhan, mungkin kita ngerasa hidup kita gini-gini aja, tapi percaya ada kapasitas baru yang Tuhan tambahkan, yang mungkin belum kita sadari. Oh, mungkin jadi lebih sabar. Lebih sabarnya segini, sedikit, tapi jadi lebih sabar. Karakternya jadi diubahkan. Jangan terlalu mengecilkan diri sendiri. Waktu kita terlalu mengecilkan diri sendiri, kita nggak bisa lihat cara pandangnya Tuhan. Kapasitas baru yang Tuhan berikan, itu perlu diresponi dengan cara berpikir yang benar juga. Dan ini adalah berkat dari pembaruan perspektif. Berikutnya, boleh tolong di next. Ini adalah kunci-kunci untuk bisa sebagai pemenang, perspektif pemenang. Ayatnya dari Yeremia 17 ayat 5, 7 sampai 8. Boleh tolong di next dulu, kita baca ayatnya sama-sama. Kunci dari perspektif pemenang adalah, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambalkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin ya. Waktu kita benar-benar nempel sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, benar-benar menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, nggak mengalami datangnya panas terik. Walaupun panas, daunnya tetap hijau. Dia nggak khawatir, maupun tahun ke tahun kering, tapi dia tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dahsyatnya Tuhan, waktu kita diizinkan nempel dan mendapatkan penyediaan, mendapatkan air kehidupan, nah disitulah ada berkat-berkat kehidupan juga, ada buah-buah yang bisa dinikmati, nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi buat orang-orang yang di sekitar kita. Itu adalah kunci-kunci perspektif pemenang dari ayat-ayat ini. Dan itu bisa disarikan menjadi 5 poin besar. Boleh back ke poin sebelumnya. Poin-poin ini, 5 poin ini adalah sari dari ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 5, 7 sampai 8. Yang pertama, kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Jadi emang kuncinya satu-satunya, waktu kita mau punya perspektif pemenang, waktu kita mau menang, kuncinya cuma satu, keintiman sama Tuhan. Ini mutlak. Nggak ada kesuksesan kalau kita nggak intim sama Tuhan. Nggak ada kemenangan kalau kita nggak nempel sama Tuhan. Nggak ada hal yang benar, yang beres kalau kita nggak intim atau nggak nempel sama Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa membawa kita ke tempat tanah perjanjian, istilahnya kayak gitu. Jadi waktu kita mau punya perspektif atau kita mau jadi pemenang, pastikan kita punya hubungan yang benar dan intim sama Tuhan. Balik lagi intim, nggak ada jalan lain, nggak ada jawaban lain, nggak ada kunci lain kecuali intim sama Tuhan. Dan berikutnya, waktu kita udah intim sama Tuhan, kita tahu Tuhan mau kita ngapain, kita gimana. Tapi itu nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bawa kita lebih jauh kalau kita nggak punya yang namanya ketaatan. Tetap perlu ketaatan, tetap perlu respon juga, tetap perlu ada tindakan aktif, nggak bisa pasif. Waktu kita bilang, Tuhan, aku mau ikut Tuhan, tapi kita nggak ada ketaatan, kayak Tuhan minta, kamu ke sana, kamu lakukan ini dan itu, enggak lah, aku nggak mau, aku kan nggak bisa, aku kan nggak ini, nggak itu. Jangan ngomong kamu cinta, jangan ngomong kamu ngikut Tuhan, kalau kamu nggak taat. Nggak taat, itu sama dengan jahat. Jangan bilang kayak, oh nggak taat itu nggak apa-apa, enggak. Waktu kita tahu sesuatu yang harus kita lakukan, tapi kita tidak melakukannya, itu berdosa. Dan itu sebenarnya ada di firman Tuhan. Kalau teman-teman buka di Yakobus, itu ada bunyinya seperti itu. Waktu kita tahu hal yang harus kita lakukan,
tapi kita nggak taat, itu berdosa. Jadi waktu kita mau punya perspektif pemenang, kita juga tetap harus punya yang namanya ketaatan sama Tuhan. Dan ngomongin ketaatan itu nggak bisa dilepasin dari poin yang ketiga, kerendahan hati. Waktu kita mau punya kerendahan hati, kita mau dibentuk makin serupa sama Tuhan, kita tahu bahwa yang Tuhan itu ya Tuhan, bukan kita. Jadi kita mau ngikuti apa yang Tuhan mau dan mintakan. Nggak merasa lebih tinggi, nggak merasa lebih tahu. Tuhan tapi kan ini, Tuhan tapi kan itu. Tuhan kenapa ini begini, harusnya kan aku begitu. Enggak. Waktu kita mulai melakukan hal itu, cek lagi, apakah masih ada kerendahan hati di diri kita? Jangan sampai kita kehilangan kerendahan hati itu. Dan ini nggak bisa terlepas juga dari yang poin keempat, yaitu kerajinan. Kenapa harus rajin? Karena ini mau jadi pemenang, nggak mungkin cuman terjadi sekali waktu. Melakukan yang benarnya, berpikir benarnya cuman sekali waktu. Nggak bisa. Nggak ada yang instan di dunia. Mie instan aja masaknya 3 menit. Mungkin ke depannya bisa 1 menit. Tapi kayak mie instan aja butuh waktu untuk diproses. Jangan sampai kita mau jadi pemenang, tapi nggak mau diproses. Nggak ada bro, nggak ada sis, gitu. Tetap harus rajin. Dan rajin itu butuh waktu, rajin itu butuh perjuangan. Dan nggak cuma sekali waktu. Jadi tetap harus rajin, harus latihan, harus diteguhkan. Kayak atlet aja untuk bisa menang, perlu latihan dan perlu rajin. Ada proses yang mereka harus lakukan, dan itu nggak bisa dihindarkan. Jadi poin yang keempat ini salah satu kunci juga untuk bisa punya perspektif pemenang dan menjadi pemenang adalah kerajinan. Dan yang kelima, ketekunan atau tahan uji. Ayatnya yang sering kita dengar adalah di Roma 5 ayat 4 sampai dengan 5. Aku bantu bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di ayat 3, kalau kita memperhatikan, ada dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi waktu kita sengsara, waktu kita mengalami keadaan yang gak enak, jangan buru-buru langsung merasa, Tuhan, aku mau quit aja dari sini. Jangan pernah lakukan itu. Kalau Tuhan nggak minta kamu berhenti, jangan berhenti. Tekun. Sebab ketekunanmu menimbulkan tahan uji. Dan tahan ujimu justru yang akan menimbulkan pengharapan. Dan ingat sekali lagi, pengharapan dalam Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Jadi waktu kita punya keintiman, kita mau taat, kita mau rendah hati dibentuk, kita tetap semangat, kita rajin ikut Tuhan, kita benar-benar mau cinta Tuhan mati-matian dan bertekun tahan uji, akan ada pengharapan, dan percaya pengharapan itu akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Ini udah akhir, masih bertahan? Oke, boleh tolong di next. Oke, lihat apa yang Tuhan lihat. Buatlah apa yang Tuhan minta untuk kita buat. Dan untuk bisa punya arah pandang yang sama dengan Tuhan, kita perlu dekat. Milikilah iman. Ini udah kayak jadi wrap up-nya dari apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari sama-sama, apa yang bisa menumbuhkan kita, yang untuk bisa kuat dalam masalah, untuk bisa kuat menghadapi persoalan dalam kehidupan, adalah 1, milikilah iman. Kuncinya adalah milikilah iman. Ayatnya di Yohanes 20 ayat 29, kita baca sama-sama. Boleh tolong di next. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dulu, aku belum tahu kayak, oh lawan katanya iman apa? Oh lawan katanya iman itu berarti ketidakimanan, ketidakyakinan gitu, ketidakberimanan gitu. Tapi ternyata enggak. Padanannya iman justru lewat ayat ini kita belajar. Padanannya iman apa? Percaya. Ngomongin iman adalah sesuatu yang kita lihat,
Kalau misalkan kita mau buka sama-sama ayatnya nanti di Ibrani, teman-teman boleh lihat di Ibrani 11. Kita masih ada waktu lah ya. Di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan ngomongin di sini kayak berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi waktu ngomongin tidak melihat tapi percaya, ngomongin percaya ini, ada iman ini dipadankannya kayak dari melihat gitu. Jadi waktu kita mau punya iman, kita juga harus bisa melihat lebih dulu. Melihat dari mana? Dari kacamata rohani kita. Bukan cuma dari jasmani aja, tapi bahkan kita bisa percaya sebelum kita melihat. Itu menjadi peneguhan, dan berkali-kali juga kalau misalkan tadi teman-teman menyimak ayat-ayatnya, ada beberapa kali kata-katanya lihat, 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 sama. Kalau kita menghadapi masalah apapun, yang Tuhan mau kita lakukan adalah lihat, lihat dan imani. Punya perspektif yang benar, lihat seperti apa Tuhan ingin kita melihat, lihat seperti apa Tuhan ingin kita memperhatikan, lihat seperti apa Tuhan ingin kita maju, lihat seperti apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ini slide terakhir kita. Okay. Here's to achieving all our goals and dreams. Lihat kembali dengan iman, pakailah perspektif Tuhan, terus maju dan jadilah pemenang. Thank you. God bless you teman-teman. Semoga tetap kuat dalam masalah apapun, percaya mau itu masalah kesehatan, mau masalah keuangan, mau masalah apapun itu, untuk bisa mencapai goals dan dreams-nya kita. Yuk lihat kembali dengan iman, pakai perspektifnya Tuhan, terus maju dan menjadi pemenang. Kita tutup dalam doa, kita berdoa sama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh belajar, diteguhkan kembali, diingatkan kembali untuk bisa melihat apa yang ingin Tuhan lihat dalam kehidupan kami. Mungkin Tuhan kami hari ini belum sadar Tuhan apa yang telah Kau tumbuhkan, apa yang telah Kau rancangkan dalam kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan melihat dengan iman kami Tuhan. Biarkan kami bisa melihat dengan iman kami. Biarkan kami mempercayai Engkau lebih lagi. Kami bisa melihat dengan perspektif yang benar. Kami bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. Ajar kami Tuhan bisa menghadapi masalah supaya kuat Tuhan dengan perspektif yang benar. Dengan cara pikir dan cara pandang yang benar seperti cara Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan, biarkan ini menjadi kekuatan, biarkan ini menjadi penguatan buat teman-teman yang sedang berbeban berat, yang sedang mengalami gundah gulana Tuhan. Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua Tuhan. Roh Kudus-Mu berbicara dengan lembut dan mengingatkan kami untuk bisa melihat seperti apa yang Tuhan lihat. Sebab Tuhan telah merancangkan masa depan yang luar biasa, penuh kemenangan buat setiap kami. Tuhan, kami percaya dan dalam iman kami telah menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.